Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah strategis guna mencapainya di masa depan. Tujuannya adalah memberikan arah, mengurangi ketidakpastian, dan mengelola sumber daya secara efisien. Lalu, apa sih proses perencanaan itu sendiri? Proses perencanaan mencakup beberapa tahapan, yaitu menetapkan tujuan secara spesifik dan terukur, menganalisis situasi menggunakan metode seperti SWOT, mengidentifikasi serta mengevaluasi secara alternatif, dan yang terakhir, memilih strategi yang terbaik. Setelah itu, dilakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi dan penyesuaian jika diperlukan. Teman-teman, pada tahu nggak sih sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia terbagi dalam 5 masa? Yuk cari tahu apa aja sih 5 masa tersebut. Masa kolonial Belanda, VOC, hingga awal abad ke-20. Pada masa ini, perencanaan wilayah diatur melalui regulasi seperti De Statuten van 1642. Undang-undang seperti Stadblad 1882 nomor 40 mengatur wewenang kepada pejabat setempat untuk mengatur lingkungan dan tata ruang. Pada tahun 1905, desentralisasi Besluit memberikan otonomi bagi kota praja atau Stadgemeente untuk menyusun rencana tata kotanya. Masa kemerdekaan dan rekonstruksi tahun 1945 sampai 1950. Setelah kemerdekaan, fokus pembangunan wilayah dan kota berfokus kepada rekonstruksi pasca perang. Setelah diterbitkannya peraturan tahun 1948, pembangunan dan juga perencanaan wilayah kota difokuskan kepada daerah Jakarta, yaitu di Kebayoran Baru dan juga Palangkaraya. Tahun 1950 sampai 1960. Periode ini ditandai dengan perkembangan pendidikan di bidang perencanaan dan kota. Nah, seperti dengan dibangunnya Bandung School of Regional and City Planning di ITB pada tahun 1959. Pada tahun 1970 sampai 1990, fokus perencanaan bergeser kepada pembangunan nasional yang terpusat, seperti transmigrasi, industrialisasi, dan juga pengembangan wilayah kota dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sebagai tonggak pengaturan tata ruang. Perencanaan di Indonesia mencerminkan perjalanan dari sistem kolonial yang hierarkis menuju ke pembangunan yang lebih berbasis masyarakat. Profesi perencanaan wilayah dan kota disebut sebagai planners atau perencana, dapat bergerak di sektor publik, negeri, swasta, ataupun juga bisnis. Itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, perencana sebagai analisis. Kedua, perencana sebagai organisator. Ketiga, perencana sebagai perantara. 4, perencana sebagai pendamping. Dan 5, perencana sebagai pendidik. 6, perencana sebagai pengantar informasi. Kalian tahu nggak sih, ternyata seorang perencana itu lingkup kerjanya luas banget. Nggak hanya di bidang perencanaan dan pengelolaan kota saja loh. Lihat cuplikannya ya. Definisi suatu wilayah adalah area atau ruang lingkup yang memiliki batas-batasan tertentu, namun tidak selalu memiliki kepemerintahan formal. Bisa sangat luas ataupun sempit. Bisa mencakup berbagai jenis lingkungan, perdesaan, perkotaan, hutan, dan lain-lain. Dan tidak selalu memiliki batasan yang tegas. Contohnya provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Definisi suatu kota adalah pemukiman manusia yang relatif padat, permanen, dan biasanya memiliki pemerintahan sendiri, pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, memiliki infrastruktur yang lebih lengkap seperti jalan, transportasi, fasilitas umum, dan juga kepadatan penduduk yang tinggi. Di sini ada perbedaan antara perencanaan wilayah dan perencanaan kota dalam aspek-aspek tertentu. Dalam aspek skala, perencanaan wilayah lebih luas, sedangkan perencanaan kota itu lebih spesifik.
Dalam aspek kajian, perencanaan wilayah lebih komprehensif, sedangkan perencanaan kota dia lebih spesifik ke perencanaan kota. Dalam aspek produk, perencanaan wilayah itu terdiri dari RT/RW, RPJP, dan studi kelayakan. Sedangkan perencanaan kota itu terdiri dari RT/RK dan studi kelayakan. Jadi intinya, perencanaan wilayah memiliki cakupan yang lebih luas dan fokus pada pengamanan wilayah secara menyeluruh. Sedangkan perencanaan kota itu lebih spesifik daripada pengembangan visi kota yang memiliki skala yang lebih kecil. Isu permasalahan yang dapat kita kaitkan dengan perencanaan wilayah dan kota adalah kemacetan lalu lintas. Mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan seperti pengembangan sistem transportasi massal, integrasi moda transportasi, atau pengaturan lalu lintas yang lebih efektif.